Shalom, saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bahan PA Inang pada saat ini tertulis dalam Yudas pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-16 dengan tema mempertahankan iman. Surat ini ditulis oleh Judas yang adalah hamba Allah, kita bisa melihat di pasal 1. Namun yang pasti ini bukanlah Judas Iskariot, melainkan Yudas, saudara Yakobus. Dan kita tahu Yakobus pun saudara Tuhan Yesus, berarti Yudas yang saudara Yakobus, maka Judas pun menjadi saudara Yesus juga. Itu bisa kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 1, ditulis dalam perjanjian baru, satu pasal, dan terdapat atau terdiri dari 25 ayat. Surat Yudas ini ditulis sebab adanya situasi pengajar-pengajar sesat membuat Judas terpanggil untuk menuliskannya agar orang-orang percaya ketika itu tidak gampang terbuai, tidak gampang dipengaruhi oleh pengajar-pengajar sesat itu. Pengajar-pengajar sesat itu tidak lain adalah orang-orang yang mengajarkan bahwa keselamatan melalui kasih karunia itu membuatnya atau mengizinkan untuk berbuat dosa dan tak akan pernah dijatuhi hukuman-hukuman. Dengan sederhana ingin mengatakan kita adalah orang percaya sudah mendapatkan kasih karunia keselamatan, maka berdosa pun, berbuat salah pun tidak akan pernah disalahkan atau tidak akan pernah dihukum. Dan itulah yang mau dikritisi oleh seorang Judas. Saudara yang diberkati dan sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, firman Tuhan ini dijelaskan dan ditegaskan oleh Yudas begitu detail sekali, di mana Yudas menjelaskan bahwa kehidupan guru-guru palsu itu bertentangan dengan kebenaran. Disebutkan dalam ayat yang ke-7, kelakuan mereka dipenuhi percabulan seperti Sodom dan Gomora. Mereka mencemarkan tubuh dengan menghina kedaulatan Allah, bahkan menghujat surga. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-8. Dan hal yang lebih semakin parah, mereka menempuh jalan seperti Kain, yang walaupun menyembah Allah, namun hatinya jauh menyimpang dari kebenaran. Mereka juga disebut berlaku seperti Bileam, yang memakai sarana kasih Tuhan sebagai kesempatan untuk mencari uang. Gambaran mereka seperti awan gelap yang tidak menurunkan hujan, seperti pohon di musim gugur yang tidak menghasilkan buah, ayat 12. Dan digambarkan mereka seperti ombak yang ganas, dan bahkan mereka bagai bintang-bintang yang akan masuk ke dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, Inang yang diberkati Tuhan, dari zaman ke zaman guru-guru palsu itu selalu ada. Sebab iblis sering memakai mereka untuk menyesatkan jemaat Tuhan, untuk membuat umat Tuhan itu terjebak di dalam keberdosaan. Maka Judas dengan tegas mengatakan, berhati-hati tentang pengajar-pengajar palsu itu, dan tetaplah mempertahankan imannya. Dan ini juga menjadi penegasan buat kita saat ini, agar setiap kita waspada terhadap orang-orang yang terlihat seperti musang, tapi ternyata berbulu domba. Kewaspadaan harus ditingkatkan dengan tekun mendalami firman Tuhan sebagai penuntun sejati hidup beriman, dan tetaplah berada di dalam tuntunan Roh Kudus sehingga ketaatan dan kekudusan menjadi kuat setiap kita. Lalu apa yang mau ditegas oleh Judas melalui perikop ini? Tidak lain adalah
Judas mau kita yang setia kepada Kristus diberi tugas untuk mempertahankan iman. Dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab setiap kita. Yang pertama, kita harus mempertahankan iman kita. Bahkan lebih lagi, firman Tuhan mengatakan kita harus berjuang. Judas menegaskan, berjuanglah. Kata berjuang dipakai dengan kata epagonizoma. Itu menggambarkan pertempuran yang harus diikuti oleh seorang percaya yang setia untuk mempertahankan imannya. Kata epagonizoma itu berarti bergumul, menderita, di bawah tekanan besar, atau berjuang dalam pertempuran. Artinya apa? Kita harus mengerahkan segala tenaga kita untuk mempertahankan firman Allah. Mungkin kita akan bergumul, kita akan menderita, kita mungkin akan mendapatkan tekanan, tapi tetaplah berjuang di dalam pertempuran dan ingatlah bahwa siapa yang setia sampai kepada akhirnya akan mendapatkan mahkota keabadian itu. Lalu apa yang disebut dengan memperjuangkan iman itu? Memperjuangkan iman yang dimaksud di sini adalah yang pertama, berhadapan langsung dengan mereka di dalam persekutuan, di dalam sebuah gereja yang menyangkal kekuasaan Alkitab atau memperputarbalikkan iman yang sejati sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus dan para rasulnya. Dan memperjuangkan iman itu berarti yang kedua, memberitakannya, mempertahankannya, dan tetap berada di dalam kebenaran akan kasih Allah, kasih Tuhan Yesus yang menebus semua orang yang percaya. Lalu, bagaimana cara kita berjuang untuk mempertahankan iman kita? Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Yesus, cara kita tetap berjuang mempertahankan iman kita tidak lain adalah yang pertama, Yudas 1 ayat 17 mengatakannya, ingatlah seluruh pengajaran palsu. Yang pertama, ingatlah seluruh pengajaran para rasul di dalam Alkitab. Kita bisa baca di pasal 1 ayat 17 yang mengatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang disebut oleh Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Cara kita tetap berjuang mempertahankan iman kita tidak lain adalah bangunlah iman sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Selalulah berdoa dan mohon tuntunan Roh Kudus. Pelihara diri dalam kasih sambil menantikan rahmat Tuhan untuk kehidupan yang kekal. Saya bacakan Yudas 1 ayat 20 sampai ayat 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan dan Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, terkhusus setiap inang, benar, di dalam kehidupan ini kita mungkin akan selalu bertemu akan sesuatu yang asli dan yang palsu. Tapi percayalah, keaslian akan sesuatu itu akan tampak nyata dan kepalsuan itu tidak akan bisa disembunyikan. Maka mintalah tuntunan Roh Kudus, maka engkau akan dikuatkan dan dimampukan untuk mempertahankan iman. Tuhan memberkatimu setiap inang dan selamat berjuang mempertahankan iman percayamu. Amin.